Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wat taqwa. Ahmaduhu subhanahu yuhsinul lil muttaqina uqba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan sempat, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, yang itu semua merupakan salah satu bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan bekal nikmat ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa merenungkan tentang kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa hingga hari kiamat nanti adalah nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang ajaran kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal cerdas dan arif, di mana Ali bin Abi Thalib juga dikenal memiliki keluasan ilmu dan hikmah, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada Ali bin Abi Thalib dengan babul ilmu atau pintunya ilmu, sehingga setiap perkataannya selalu mendapat perenungan dari sahabat-sahabat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ajaran ilmu atau hikmah dari Ali bin Abi Thalib adalah tentang ilmu rasa atau urip, atau dalam ilmu psikologi disebut dengan ilmu empati. Sehingga bisa kita sebut bahwa Sayyidina Ali itu adalah bapaknya ilmu psikologi. Empati itu adalah merupakan kemampuan tentang untuk berbagi dan memahami emosi orang lain. Dalam ilmu psikologi dikenal 3 jenis empati. Yang pertama adalah empati afektif, yakni kemampuan untuk berbagi emosi dengan orang lain. Yang kedua disebut empati kognitif, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami emosi orang lain. Dan yang ketiga disebut dengan empati regulasi emosional, yang merujuk pada kemampuan untuk mengatur sebuah emosi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara beberapa ajaran ilmu tentang urip, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah jangan bicara hartamu di hadapan orang yang miskin. Maknanya adalah kita dilarang sombong atau riya terkait harta yang kita miliki, terutama pamer kepada orang miskin
karena hal itu dapat menyakiti perasaan mereka. Sesungguhnya harta yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sepantasnya kita berbangga yang itu adalah milik orang lain. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Luqman Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Ali, jangan bicara kesehatan di hadapan orang sakit. Maknanya kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga. Maka harus selalu dijaga sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada saudara kita yang sakit, yang harus kita lakukan adalah mendoakan dan memotivasi untuk sehat. Bukan malah pamer seolah-olah kita orang yang paling sehat, tidak pernah sakit di hadapan orang yang sedang sakit. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah jangan bicara kekuatanmu di hadapan orang yang lemah. Maknanya adalah pada dasarnya kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Sehingga kita tidak sepantasnya menyombongkan diri akan kekuatan kita baik di hadapan Allah apalagi manusia yang dianggap lemah. Dalam pepatah yang terkenal di dunia ini di dunia persilatan, ada langit di atas langit. Maka seharusnya malah kita harus menolong terhadap orang-orang yang lemah dan terlemahkan. Kita harus membantu kepada mereka yang lemah. Surat An-Nisa ayat 28 Allah menyebutkan yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, jangan bicara kebahagiaan di hadapan orang yang sedih. Maknanya pada hakikatnya semua manusia ingin mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan orang melakukan beragam cara, mulai dari yang benar hingga yang salah. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan dapat kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Kebahagiaan sejati hanya ada di akhirat nanti, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Sehingga manusia hanya diberi Allah ikhtiar untuk mencapainya. Oleh karena itu janganlah kita pamer kesenangan di hadapan orang, terutama orang yang lagi sedih. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, jangan bicara kebebasan di hadapan orang yang terpenjara. Maknanya ma'asyiral muslimin, pada hakikatnya manusia itu ingin merdeka dan bebas, tidak ingin tertindas oleh siapapun. Namun terkadang masih ada praktek-praktek penindasan, intimidasi antar sesama manusia. Maka menjadi sangat penting bagi kita punya empati dan membantu terhadap orang dan kelompok-kelompok yang tertindas, bukan malah ikut menjadi bagian dari orang atau kelompok penindas.
Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah menyebutkan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nara akhata bihim suradikuha wa yastaghisu yughasu bima inggal muhdil yasbil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Allah menjamin kebebasan kita, bahkan mukmin dan tidak mukmin oleh Allah diberikan keleluasaan. Faman kana fayu'min, kalau kamu ingin mukmin silahkan. Faman kana fayakfur, maka kalau ingin kufur silahkan. Oleh Allah telah disiapkan tempat masing-masing. Ada surga dan neraka. Dan yang keenam yang diajarkan oleh Sayyidina Ali adalah janganlah bicara anakmu di hadapan orang yang tidak punya anak. Maknanya apa ma'asyiral muslimin? Setiap orang yang sudah menikah atau berkeluarga pastilah menginginkan keturunan atau anak sebagai bagian dari kelanjutan keturunan dan perhiasan keluarga. Maka jika Allah sudah memberikan anak, maka jaga, rawat dan didiklah secara baik agar menjadi generasi yang berkualitas secara ilmu dan adab. Maka sangat penting menjaga perasaan kepada orang yang sudah berkeluarga tetapi belum dikasih anak, karena anak adalah hal yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh adalah jangan bicara orang tuamu di hadapan anak yatim. Maknanya kita harus selalu menghargai dan menyayangi anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Perasaan anak yatim sangat sensitif karena mereka merasa ada yang hilang dalam kehidupannya. Maka sangat untuk kita jangan banyak pamer atau cerita di hadapan mereka sesuatu yang mereka tidak punya, karena itu bisa membuat mereka nelongso. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian adalah ikhtiar memahami ajaran Rasul dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya bagaimana kita memahami orang lain, ya. Sehingga jangan sampai kita kadang-kadang orang lain yang harus memahami kita, tapi kita juga harus sadar suatu ketika kita harus bisa memahami orang lain. Kadang-kadang sering terjadi ketidaksepahaman orang tua terhadap anak. Kadang orang tua suatu saat harus memahami anak, dan anak pun juga harus paham dengan maksudnya orang tua. Demikian juga kadang-kadang atasan dengan bawahan.
yang kadang-kadang kita sering egois memaksakan diri kita untuk bisa dipahami oleh orang lain, tapi kita tidak pernah memahami orang lain. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya untuk bisa saling menghargai orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita diajarkan untuk memiliki empati, memiliki kepedulian sosial. Karena di dalam Islam tidak hanya membangun hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Tidak hanya membangun bagaimana ibadah-ibadah ritual, tetapi juga bagaimana ibadah ritual itu berdampak pada ibadah-ibadah sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal muslimun wa usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita sebagai manusia yang harus membangun urusan kita kepada Allah dalam rangka hablum minallah, tetapi juga tidak cukup, tetapi bagaimana kita juga harus bisa membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Maka oleh karena itu ibadah-ibadah ritual kita itu sangat ditentukan kualitasnya, bagaimana dampaknya dengan ibadah-ibadah sosial kita di antara sama manusia. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah sosial itu sebagai penyempurna dari ibadah ritual kita. Kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, bahkan kurban. Itu ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana berdampak dalam hablum minallah juga hablum minan nas. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai bapak psikologi, di mana kita harus juga memahami orang lain dengan empati, dengan kemudian muncul kepedulian sosial, ada ta'awun, ada tolong menolong di antara kita semuanya, antara satu dengan yang lain. Muncul ta'awun, ada ta'aruf, yang itu semuanya dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah dalam kesempatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mampu berbuat yang terbaik sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.